Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina wa muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'atil rubaya Syekh Hamdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Farul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Ma'asum Jawhari, Syekh Abdul Aziz Mansur wa jami'i dzurriyyah lirbaya ya Allah wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila muallifi Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula, mulai dari 17 sampai 20 yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih akan meneruskan mempelajari kitab Taisirul Khalaq. Setelah kemarin kita memulai mempelajari kitab ini, kita awali dengan membaca muqaddimah. Pada pertemuan pagi ini kita akan memulai mempelajari bab yang pertama dari kitab ini, yaitu bab takwa. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi iki iku bab mertelaken takwa. At-taqwa utawi iki iku bab mertelaken takwa. Bab ini menjelaskan tentang takwa. Hiya utawi at-taqwa. Hiya utawi at-taqwa. Hiya utawi at-taqwa iku imtitsalu awamirillahi, anut pira-pira perintahe Gusti Allah. Iku imtitsalu awamirillahi, anut pira-pira perintahe Gusti Allah. Azza maha luhur sapa Gusti Allah. Azza maha luhur sapa Gusti Allah. Wa jalla lan maha agung sapa Gusti Allah. Wa jalla lan maha agung sapa Gusti Allah. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, lan ngedoi pira-pira larangane Gusti Allah. Wajtinabu nawahihi, lan ngedoi pira-pira larangane Gusti Allah. Oleh nglakoni perintah lan oleh ngedoi larangan sirron ing dalam tingkah samar. Tingkah samar itu tidak ada yang melihat, di tempat yang sepi. Sirron ing dalam tingkah samar, wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngedeng. Jelas ngedeng itu banyak yang melihat. Wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngedeng di tempat keramaian. Falatatimu mongko ora bisa sampurna apa at-taqwa. Falatatimu mongko ora bisa sampurna apa at-taqwa. Ora bisa sampurna illa bitakhalli, angin kelawan bersihaken awak. Illa bitakhalli, angin kelawan bersihaken awak. Angin kelawan bersihaken awak, bersihaken awak angkul li radhilatin, saking saben-saben perkara kang asor. Angkul li radhilatin, saking saben-saben perkara kang asor, dari semua perkara yang hina, yang rendah. Wa tahallilan gawe pepaes, wa tahallilan gawe pepaes, gawe pepawes, gawe perhiasan, menghiasi diri, bikulli fadilatin, kelawan saben-saben sifat kang utama. Bikulli fadilatin, kelawan saben-saben sifat kang utama. Kelawan saben-saben sifat kang utama, fahiya mongko utawi at-taqwa.
Faya mongko utawi at-taqwa iku at-tariqu dalan, jalan. Iku at-tariqu dalan. Aladzi kang utawa aladziman kang utawi sapane wong ngoten nggih kenging. Aladziman kang utawi sapane wong atau aladzi kang man utawi kang utawi sapane wong iku salakahu lamun ngambah sapa man ing at-tariq. Iku salakahu lamun ngambah sapa man ing at-tariq ya ihtada mongko oleh pituduh sapa man. Ihtada mongko oleh pituduh sapa man. At-tariqu fa ya at-tariqu wal urwatu lan dadi tampar utawa tali. Wal urwatu lan dadi tali, dadi pengikat nggih. Tali pengikat dadi tali al-wusqa kang kuat. Al-wusta kang kuat, al-wusqa ngoten. Al-wusqa kang kuat. Alatiman kang utawi sapane wong. Alatiman kang utawi sapane wong atau alati rupane urwah al-wusqa. Man kang utawi sapane wong. Man kang utawi sapane iku istamsaka lamun cecekelan. Cecekelan iku berpegangan. Iku istamsaka lamun cecekelan sapa man, lamun berpegangan sapa man. Biya kelawan urwah ya naja mongko selamat sapa man. Naja mongko selamat sapa man. Bab yang pertama dari kitab Taisirul Kholaq ini menjelaskan tentang takwa. Apa itu yang dinamakan takwa? Hiya imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Yang dinamakan takwa adalah mengikuti, menjalankan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Apa-apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Apa-apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu namanya takwa. Dan itu semua dilakukan, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan dalam keadaan samar, dalam keadaan tidak ada yang melihat, dan juga dalam keadaan yang di tempat ramai. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah, baik dia dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat, tetap melakukan perintah Allah, tetap meninggalkan larangan Allah, ataupun dalam keadaan keramaian. Di tempat keramaian juga begitu, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan Gusti Allah. Jadi orang yang takwa di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ini sekitarnya tidak berpengaruh. Keadaan ataupun orang sekitar tidak, kondisi sekitar tidak berpengaruh, entah dia dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan dilihat orang banyak, tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena memang ia melakukan perintah dan menjauhi larangan tersebut itu karena Allah, bukan karena orang lain. Sehingga dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain dia tetap. Karena memang dia melakukan perintah dan menjauhi larangan itu karena Gusti Allah. Itu adalah takwa. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Oleh karena itu takwa ini tidak bisa sempurna kecuali dengan membersihkan diri dari setiap perkara yang rendah. Perkara-perkara yang rendah itu dihilangkan dari diri kita, dan juga menghiasi diri kita dengan semua sifat-sifat yang utama seperti jujur, kemudian amanah, dan sifat-sifat yang lain. Menjaga anggota tubuh dari melakukan maksiat, itu harus kita hiasi sifat-sifat yang utama diri kita, dan juga harus menghilangkan sifat-sifat yang jelek dari kita supaya kita ini, takwa kita ini bisa sempurna. Jadi takwa itu bisa sempurna dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang jelek dari diri kita, sifat-sifat yang rendah dari diri kita hilangkan, dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang utama. Fahya at-tariqu alladzi man salakahu ihtada. Takwa ini menjadi
jalan, menjadi jalan yang barang siapa menempuh jalan tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menempuh jalan yang pasti akan menuju ke hidayah. Apa jalan tersebut? Yaitu takwa. Jadi memang hidayah itu harus kita cari dengan cara ini, yaitu takwa. Jadi orang yang mencari hidayah dengan menempuh melewati jalan takwa, ini pasti akan mendapat petunjuk, yaitu dengan cara itu tadi, melaksanakan perintah-perintah Allah ini kita laksanakan, tentunya juga dengan semampu kita, dan juga larangan-larangan Allah ini kita tinggalkan. Pasti kita akan mendapat petunjuk kalau kita mau melakukan itu semuanya. Wal urwatu wal wusqa alatiman istamsaka biha najah. Dan juga takwa ini menjadi tali pengikat, jadi tali, jadi tampar, jadi tali yang pengikat yang sangat kuat. Jadi takwa itu menjadi tali pengikat agama yang sangat kuat. Man istamsaka biha najah, barang siapa yang berpegangan dengan tali yang berupa takwa tersebut, maka dia akan selamat. Jadi pengikat agama yang kuat itu adalah takwa. Orang itu semakin kuat takwanya, maka semakin kuat agamanya. Dan ketika orang itu agamanya kuat, maka dia akan selamat. Karena walaupun toh mungkin dia berada di suatu tempat yang di sekitarnya semua orang melakukan maksiat, kalau dia punya takwa, berarti agamanya kuat, dia tidak mengikuti kemaksiatan yang dilakukan oleh orang sekitarnya, sehingga dia akan selamat. Begitu pula ketika dia berada di suatu tempat yang memang di situ tidak banyak orang yang melakukan ibadah, orang-orang tidak mau sholat, tetapi kalau dia punya takwa, dia punya tali pengikat agama yang sangat kuat berupa takwa tersebut, maka dia tetap akan melaksanakan perintah Allah, yaitu melakukan sholat, melakukan ibadah, sehingga dengan ia punya takwa tersebut dia akan selamat. Sementara orang-orang di sekitarnya ini tidak selamat. Jadi takwa itu merupakan di samping menjadi jalan menuju hidayah, yang barang siapa yang menempuh jalan tersebut pasti dia akan dapat hidayah. Takwa juga menjadi tali pengikat agama yang sangat kuat, yang kalau kita mau berpegangan dengan tali agama yang berupa takwa ini, maka kita akan selamat. Bon, kita lanjutkan. Wasbabuha utai pira-pira sebabe takwa. Wasbabuha utai pira-pira sebabe takwa iku kasiratun akeh, iku kasiratun akeh. Takwa itu ya kadang ya tidak datang sendiri, nggak ada penyebab-penyebabnya. Seseorang bisa takwa itu ya mungkin langsung diberi oleh Allah, memang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang takwa, tanpa menempuh jalan. Tetapi bagi orang-orang yang belum bisa takwa, jadi atine seatos, coba ini ada beberapa tips yang disampaikan oleh Kiai Musonef agar seseorang ini bisa takwa. Ini kita lihat satu persatu. Minhaiku setengah sangking kasirah, minhaiku setengah sangking kasirah, ayulah khidho utawi yen to nglirik niku melihat agak ke samping atau nanti ngelirik. Iku ayulah khidho yen to ningali to nglirik sapa al insanu menungso, sapa al insanu menungso ningali utawa nglirik anahu ing temestune insan, anahu ing temestune insan iku abdun kawula, iku abdun kawula, iku abdun kawula dzalilun kang ina, dzalilun kang ina. Wa anna rabbahu lan temestune pangerane insan, wa anna rabbahu lan temestune pangerane insan iku qawiyun zat kang kuat, iku qawiyun zat kang kuat. Wa anna rabbahu lan temestune pangerane insan iku qawiyun zat kang kuat, azizun tur zat kang mulya utawa luhur, azizun tur zat kang mulya. Azizun niku artinipun bimakna ghalaba wa qahara,
Ai asyarif artinya yang mulia nggih saged, atau al-qawi yang perkasa yang kuat nggih saged. Arti al-aziz. Azizun terkang perkasa atau kang mulya nggih saged. Wala yang bahilan ora sayukja. Wala yang bahilan ora sayukja lidzalili kadhe wong kang ina. Lidzalili kadhe wong kang ina apa ayak sia yen to durhakani sapa adzalil apa ayasia yen to maksiat atau durhakani sapa adzalil durhakani al aziza ing zat kang mulya al aziza ing zat kang mulya atau zat kang kuat li anna nasiyatahu karena temestune awake dzalil li anna nasiyatahu karena temestune awake dzalil karena temestune awake dzalil iku biadihi ana kekuasaane Rabb. Iku biadihi ana kekuasaane Rabb atau Al-Aziz niku. Iku biadihi ana kekuasaane Al-Aziz. Tips yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi di dalam kitab Taisirul Qulaq ini agar kita bisa takwa itu adalah pertama kita memandang diri kita sendiri, nyawang awake dhewe, melihat diri kita sendiri bahwa kita ini adalah seorang hamba, abdun. Kita ini seorang hamba yang dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sadurunge mbiyen ndek enek awake dhewe saiki malih enek. Jadi kita ini berarti hamba, ada yang menciptakan. Kemudian dzalilun. Sebagai hamba, kita ini juga sebagai hamba yang dzalil, yang rendah. Hamba yang rendah. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya adalah barang yang tidak berharga, yaitu berupa tetes sperma, tetes mani. Kemudian wujud seperti kita saat ini. Oh, berarti kita ini adalah seorang hamba yang hina. Mbiyen ndak payu didol bakale nggih. Jadi mbiyen awake dhewe ndek enek, malih enek. Oh, berarti kita ini hamba, ada yang menciptakan, yaitu Gusti Allah. Dan dulunya kita ini adalah barang yang hina berupa tetes mani, tetes sperma. Sekarang bisa seperti ini. Oh, berarti memang saya ini adalah hamba yang hina, dzalil. Dan kita melihat bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita itu adalah zat yang kuat, yang maha perkasa. Buktinya apa? Mampu menciptakan kita seperti ini yang bermula dari tetes sperma, rendah banget iso gawe awake dhewe kados ngeten iki bisa membuat kita seperti ini. Kita bisa bergerak, yang dulunya kita kecil, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, sekarang bisa berjalan, bisa duduk, bisa naik motor. Yang dulunya hanya makan air susu ibu, sekarang bisa makan sate, gulai, bakso, rawon dan yang lain. Oh, ini berarti yang memproses saya ini, yang menciptakan saya seperti ini adalah zat yang kuat. Tidak mungkin zat yang lemah bisa menciptakan wujud saya seperti ini. Lah, dari kita melihat diri kita sendiri ini, nanti kita akan tahu siapa yang menciptakan. Itu adalah zat yang kuat. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita ini hina dan yang menciptakan kita itu adalah zat yang kuat, maka wala yang baili dzalil ayasya al-aziz, maka tidak pantas bagi orang yang hina seperti kita ini kok durhakani atau maksiat terhadap zat yang kuat. Tidak pantas sekali. Nyapa kok tidak pantas? Li anana tahu biatihi, karena awak kita, badan kita itu yang menguasai adalah Gusti Allah. Kita bisa makan, yang membuat adalah Gusti Allah. Yang bisa menjadikan kita makan adalah Gusti Allah. Kita bisa sekolah tinggi, yang mentakdirkan, yang membuat kita memberi kemampuan untuk sekolah tinggi adalah Gusti Allah. Kita bisa menjadi orang yang terpandang, itu yang menjadikan ya Gusti Allah. Kita bisa menjadi orang yang ahli ibadah, yang mentakdirkan, yang membuat kita mampu ya Gusti Allah. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu tidak punya apa-apa. Apa-apa yang bisa kita lakukan, apa-apa yang kita miliki saat ini adalah yang memberi adalah Gusti Allah. Oleh karena itu sangat tidak pantas sekali kita ini bermaksiat kepada Gusti Allah yang telah menciptakan kita, yang telah membuat kita seperti ini. Jadi orang itu kalau mau melihat dirinya sendiri dengan benar, melihat dia
diri kita ini adalah seorang hamba yang hina, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi nika, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat dari dirinya sendiri, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Betapa besar zat yang, betapa maha kuat, maha besar zat yang menciptakannya. Kalau dia bisa mengetahui hakikat dirinya sendiri. Itu tips yang pertama. Kemudian kita lanjutkan tips yang kedua. Wa min halan iku setengah sangking kasirah. Wa min halan iku setengah sangking kasirah ayatadzakkara utawi yen to ngeling-eling sapa insan. Ayatadzakkara utawi yen to ngeling-eling sapa insan, ngeling-eling ihsanallahi ing oleh gawe bagus Gusti Allah. Ihsanallahi ing oleh gawe bagus Gusti Allah, oleh gawe bagus Gusti Allah ilaihi maring insan. Ilaihi maring insan fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Wa man utawi sapane wong, wa man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man. Iku kana lamun ana sapa man. Wa man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man, ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono. Tadzakkur ihsanallah utawa ayat tadzakkar ihsanallah niku rujuk cantele. Wa man tasabana mengko kana ana sapa man ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tadzakkur ihsanallah utawa ayat tadzakkar ihsanallah niku ya layambahi mongko ora sayekja. Layambahi mongko ora sayekja apa antuj khata yen to ngangasi to ngingkari sapa man. Apa antu kata yang to ngangasi to ngingkari sapa man nikmatahu ing nikmate Gusti Allah. Nikmatahu ing nikmate Gusti Allah, nikmatahu ing nikmate Gusti Allah. Tips yang kedua agar kita bisa takwa adalah hendaknya kita mengingat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dalam kondisi apapun, nggih. Entah itu kita dalam keadaan sedang giat-giatnya bertakwa, sedang giat-giatnya ibadah, ataupun kita dalam keadaan mungkin suatu saat sedang teledor dalam melakukan ibadah, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Allah tetap berbuat baik kepada kita tanpa melihat apakah kita telah melakukan kebaikan atau belum. Allah tetap memberi nikmat, memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita pengen melihat kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, termasuk kepada kita, coba kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir, ada orang yang takwa, ada orang yang tidak takwa, ada orang yang melakukan dosa. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah, semuanya diberi kasih sayang oleh Allah. Semuanya diberi nikmat oleh Gusti Allah. Bahkan tak jarang orang-orang yang tidak muslim ini kelihatan ekonominya malah kecukupan. Ini membuktikan bahwa kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya ini tidak memandang perilaku dari hambanya. Itu karena mergo saking kasih sayangi Gusti Allah. Wis to biyene hambaku nglakoni ngene-ngene, panggah tak ngei kekayaan, panggah tak ngei kesehatan. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat zat yang sangat muhsin, zat yang sangat luar biasa di dalam memberi kebaikan, walaupun toh yang diberi ini melakukan maksiat. Walaupun toh yang diberi itu adalah bukan orang yang Islam, bukan orang yang mukmin, tetapi tetap diberi. Waman kana kadzalik la yambai antun sekhatani matahu, dan orang yang mengetahui dengan cara mau mengingat kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada ia, maka sejatinya tidak pantas bagi ia untuk mengingkari nikmatnya Gusti Allah. Aku loh ya Allah, saya ini sudah diberi nikmat oleh Allah banyak sekali. Mulai nikmat dari aku lahir, aku sudah diberi mata, sudah diberi hidung,
sudah diberi telinga tanpa aku memesan dulu pada aku di kandungan, sampai saya besar, saya diberi kecukupan rezeki, diberi tempat tinggal, diberi ilmu. Ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada saya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya tidak pantas untuk bermaksiat kepada Panjenengan. Jadi di antara tips untuk takwa yaitu kita mau mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung mergo saking akeh ya Allah. Ngoten niku. Niku lho, ngoten niku apa pantas kita ini bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kebaikan luar biasa kepada kita? Tidak pantas. Jadi kalau akal kita ini bisa kita gunakan dengan berpikir dengan benar, mau berpikir dengan benar, tentunya tidak pantas ya kita bermaksiat atau mengingkari atau bermaksiat terhadap zat yang telah memberi kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Adanya orang-orang itu sangat mudah melakukan maksiat, itu ya diantaranya dia tidak mau mengingat pemberian yang telah diberikan oleh Allah, tidak mau mengingat kebaikan yang telah diberikan Allah kepada ia. Pun nggih, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan walaupun toh apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sangat singkat, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga berkembang menjadi banyak, dan tentunya semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa barokah untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya menjadi orang yang minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.